Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tenang dan kita memulai ibadah kita di sana. Kita berdoa. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Terimalah salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya ke saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita menyanyi bersama Rohani 97. Rohani 97 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Tuhan Allah hadir. Jemaat diminta siapkan nyanyian Rohani 142. Rohani 142 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita akan nyanyikan setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Dan Kidung Jemaat nomor 383 ayatnya yang kedua. Kita akan nyanyikan setelah kita mendapatkan berita pengampunan dosa dari Tuhan. Rohani 142 ayat 1 dan 2. Dan Kidung Jemaat 383 ayat 2. Kita akan nyanyikan berturut-turut ketika kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah dan mendapatkan berita pengampunan dosa dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita menghadap Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah dalam satu persekutuan jemaat Efata Marana. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan senantiasa ada dan hadir di tengah-tengah kami sepanjang hidup ini. Kami ada dan kami boleh bersukacita karena cinta kasih. Tetapi di tengah-tengah hidup kami datang di pagi dan dengan jujur kami mau mengaku segala dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah. Terlalu banyak kesalahan yang kami buat terhadap suami kami, istri kami, anak-anak kami, sesama kami, bahkan alam lingkungan di mana kami ada dan kami hidup. Kami minta pengampunan daripadamu ya Allah, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Dan buatlah kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Bawalah kami pada pertobatan yang benar Tuhan, karena kami mohon semua ini karena Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rohani 142 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosa.
Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika dengan sungguh-sungguh kita mengaku dosa di hadapan Allah, sesungguhnya pengampunan dosa itu telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa-dosa. Kidung Jemaat 383, ia cari yang berdosa, cari dikau pun datanglah. Inilah hukum Tuhan bagi kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, kami mengundang solo Ibu Sur untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian.
Atas cinta kasih-Mu
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, kitab Filipi pasal 3. Kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21, dan pasal 4 ayatnya yang pertama. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21, dan pasal 4 ayatnya yang pertama. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah dalam nama Yesus firman yang hidup, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami ada dan duduk di dalam rumah yang kudus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan puji-pujian kami. Hal itu membuat senanglah hatimu, ya Allah. Oleh sebab itu, ketika kami boleh ada dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, kami akan belajar di sekeliling firman. Kami minta dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami. Artikan firman ini bagi kami supaya kami benar-benar akan memahami bagian firman Tuhan dan dapat melaksanakan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia. Ajar kami supaya kami tahu apa yang harus kami buat sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, yang menunjukkan bahwa kewarganegaraan kami sebagai warga surga benar-benar dapat tampak di tengah-tengah hidup ini. Usir segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menguatkan dan memampukan kami sebagai pemberita firman maupun sebagai pendengar firman, supaya kami benar-benar diberkati untuk menikmati semua kasih dan anugerah. Bersabarlah kepada kami ya Kristus Yesus, karena kami siap untuk mendengarkan sabda. Amin. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai 21 dan pasal 4 ayat 1 dengan berikut nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini dan mau memperlakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa
Terima kasih atas pujian, semoga diberkati Tuhan dan jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sementara persembahan kita berikan, kita menyanyi nyanyian rohani 118 ayat 1 sampai selesai. Kita memberikan persembahan syukur. Rohani 118 ayat pertama sampai selesai. Kita memberi persembahan. Maaf, kita Mazmur 118 ayat 1 sampai selesai, memberikan persembahan syukur kita di hati. Beri syukur dan puji Tuhan, hai Israel, dan kata-kata selamat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tenang dan kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita di hari ini. Yang pertama, pengucapan syukur dari anak-anak TK Sumber Hidup. Yang kedua, dari keluarga Bapak Penatua Yekode STH, tolong doakan anak Simon Maureen Soren baru sudah S2 hukum di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2022. Anak Fernando Simiri Ago di tempat tugas di Bintuni, anak Gatot Primadasa di tempat tugasnya juga. Seorang pemudi di Rayon 2 sektor Ganas Tenesaret atas berkat Tuhan. Keluarga Bapak Yanti Isir Esos atas wisudanya anak Marsanti Erna Isir SE dan dilantiknya anak Bribda John Isir. Seorang Bapak IKSP 5 sektor Galilea Rayon 4. Keluarga A di Lago Rayon 4 sektor Galilea atas ulang tahun anak kami Ayu di Lago 14 tahun tanggal 15 Oktober 2022. Bapak Kevinson Kisya atas kesembuhan anak Jenny Lugia Kisya. Keluarga Yetari atas ulang tahun Bapak Yetari yang 53 tahun tanggal 22 Oktober 2022. Keluarga Berti Patira Jawani atas ulang tahun Bapak Berti Patira Jawani yang 50 tahun dan anak Brando Patira Jawani atas wisudanya. Keluarga Bapak Robot atas ulang tahun anak terkasih Winsya Robot yang ke-12 tahun tanggal 19 Oktober 2022. Perpuluhan dari Lydia Malice Gowe wilayah 2 sektor Siloam. Perpuluhan dari satu keluarga wilayah 2 sektor Siloam. Dan juga kita semua yang secara diam-diam menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah persembahan kami yang kami berikan kepada Tuhan sebagai jawaban iman kami atas segala kebaikan, kasih sayang Tuhan dan berkat-berkat yang selalu Engkau beri di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas. Terimalah persembahan kami ya Allah. Jadikanlah persembahan kami sebagai alat untuk menyatakan kasih setia di tengah-tengah dunia. Berkat tangan-tangan kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi, dan lebih dari semuanya, tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, berkati semua keluarga yang boleh mengucap syukur dan membawa perpuluhan mereka di hari. Bahkan kami yang secara diam-diam boleh menyatakan syukur dan perpuluhan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sukacita kami yang kami rasakan atas ulang tahun yang boleh Tuhan beri di tengah-tengah kehidupan kami, anak-anak kami, orang-orang terkasih dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati kami. Sebab kami percaya bahwa kehidupan yang kami nikmati ini karena anugerah. Maka ketika kami ditambahkan setahun usia oleh Tuhan, itu merupakan sebuah berkat dan anugerah yang patut kami syukuri di tengah-tengah perjalanan hidup kami, karena Tuhan telah menolong, menjaga, menyertai dan melindungi kami di tengah-tengah pergumulan dan perjalanan hidup. Bapa di surga, berkati kami karena keberhasilan anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak ini dan masa depan mereka kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Keberhasilan mereka bukan karena kuat dan gagahnya mereka, tetapi karena Tuhan yang berperkara, Tuhan yang ada dan memberi segala-galanya bagi mereka, sehingga boleh mereka merasakan segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Yang boleh bersyukur karena segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak bisa dinyatakan di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan kami serahkan juga mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Yang boleh membawa perpuluhan mereka, Tuhan pun membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat atas mereka, karena mereka percaya bahwa apa yang mereka peroleh merupakan bagian daripada pemberian Tuhan, sehingga mereka juga dapat memberi 10% dari apa yang ada pada mereka kepada mereka, dan sesuai janjinya Tuhan berikan itu kepada mereka. Bapa di surga, kami yang bersyukur karena tugas dan tanggung jawab pelayanan anak-anak kami dalam segala pergumulan hidup yang mereka jalani. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pun lindungi, sertai dan jaga mereka dalam seluruh kehidupan mereka. Dan buatlah mereka tetap percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan senantiasa menaungi dan menyertai mereka sepanjang hidup mereka.
seluruh pergumulan kami yang boleh kami berikan kepada Tuhan secara diam-diam. Tuhan jawab pergumulan kami seturut kasih setiamu. Ini kami Tuhan persembahan kami, melalui pundi-pundi, melalui pengucapan syukur, peti diakonia, peti pendidikan, peti ekubang, dan juga semua pemberian-pemberian kami yang kami pilih hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Dia Allah, dan hanya di dalam nama Yesus, sumber persembahan kami naikkan syukur kami kepada Dia Allah. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita ada pada khotbah, kita undang solo damsi untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya. Sesudah itu dilanjutkan dengan solo Apoloni Saritapi untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian. Dia aja asal
Ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati. Kemana kami harus pergi? Kekuatanmu kami tak miliki. Kami sepuh dan sempurna dengan impianmu hanya pergi. Ya surgawi, padamkan api amarahmu, bawa serta badai ini berlalu bersama hari ini. Ya Tuhanku, kami perlu tolongan tangan-Mu. Hari-hari kami lalui dengan tiada damai hati. Kekuatanmu kami tak miliki. Kami sepuh dan sempurna dengan impianmu hanya ya surgawi, padamkan api amarahmu, bawa serta badai berlalu bersama hari ini. Ya Bapa surgawi, padamkan api amarahmu, bawa serta badai ini berlalu bersama hari ini. Bawa serta badai ini berlalu bersama hari ini. Terima kasih atas pujiannya, semoga diberkati. Bacaan kita hari ini Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21 dan pasal 4 ayat 1 yang mengisahkan tentang nasihat kepada jemaat.
Dan dalam kelahiran kita dalam GKI Tanah Papua tanggal 23 Oktober 2022, kita semua diajak untuk memahami bagian firman Tuhan ini dengan sorotan tema kewargaan kita dari surga. Sebuah status akan jelas dan akan diperhitungkan di tengah-tengah pergumulan hidup ini ketika kita memiliki status domisili yang tepat. Apalagi ketika kita dalam satu persekutuan jemaat, maka status domisili itu menentukan dan memperlihatkan jati diri kita yang sesungguhnya. Orang akan mengenal dan orang akan tahu kita ketika dia bisa memahami status dan domisili kita. Ketika orang bertanya tentang siapa kita, Jemaat Efata Malangu, Rayon 2, Sektor Siloam, berarti mereka sudah tahu posisi dan tempat di mana kita ada dan kita hidup. Dan kota Filipi pada waktu itu merupakan sebuah kota penguasaan bangsa Romawi dan sekaligus menjadi pangkalan militer Romawi yang terkenal di negara bagian Makedonia. Akibat dari kependudukan Romawi yang cukup lama, maka banyak orang-orang Filipi ikut menjadi bagian dari warga negara Roma. Sebab ada sebuah kebanggaan yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka menjadi warga negara Roma, karena mereka akan disediakan berbagai macam fasilitas, kemudian hak-hak mereka akan menjadi bagian yang diperhitungkan di tengah-tengah hidup mereka. Itulah sebabnya sebagai jemaat yang dibangun oleh Paulus ketika dia ada dan berusaha untuk menjadikan mereka sebagai satu jemaat dan sebagai penduduk waktu itu, karena mereka adalah budak dan veteran perang, maka mereka diberi nasihat oleh Paulus untuk tetap ada dan tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, menjadi sebuah kesukaan untuk menjadikan diri sebagai warga atau penduduk orang Romawi menunjukkan sebuah sikap dan tindakan yang membuat mereka lupa terhadap jati diri mereka sebagai anak-anak Allah. Mereka melupakan hidup mereka sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, dan mereka mulai berpikir untuk meninggalkan Allah. Itulah sebabnya dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus ketika dalam penjara di Roma, ia menasihatkan orang-orang di Filipi untuk ada dan terus hidup, untuk menghindari berbagai macam perpecahan di tengah-tengah mereka, karena ada dua hal yang membuat mereka mulai goyah iman. Ada terjadi perpecahan di antara para diaken soal kerendahan hati di tengah-tengah kehidupan mereka, dan juga perpecahan dari kehidupan orang-orang sebagai orang yang menentang Paulus dalam melaksanakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Itulah sebabnya dalam bagian ini pasal 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19 kita bisa melihat bahwa Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap mengikuti teladan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Karena banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang dimaksud dari seteru adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi mencemarkan Injil di tengah-tengah kehidupan mereka dengan cara-cara hidup yang berbeda, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kristus. Sebab bagi Paulus yang terlihat jelas di tengah-tengah kehidupan mereka, karena kepentingan perut, kepentingan yang lain, dan kemauan untuk menonjolkan diri dan lain sebagainya, mereka pun menggunakan nama Tuhan untuk memperoleh apa yang bisa mereka nikmati.
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka berusaha untuk menunjukkan hidup yang enak, hidup yang harus mereka nikmati, tidak memperhitungkan apakah itu benar atau tidak di hadapan Allah. Mereka lebih senang untuk memfokuskan diri mereka kepada perkara-perkara duniawi ketimbang memfokuskan diri mereka kepada perkara-perkara surgawi. Sehingga dalam nasihatnya Paulus meminta kepada orang-orang di Filipi untuk mereka tetap hidup dan sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Itulah sebabnya dalam bagian dia bilang, hai saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Artinya bahwa Paulus mau supaya orang-orang di Filipi mengikuti keteladanan hidupnya yang senantiasa ada dan melakukan segala sesuatu untuk Kristus. Di dalam penjara ini, dia tetap mempertahankan dirinya sebagai orang yang sepatutnya berdiri dengan nama Kristus. Sehingga dia mengingatkan mereka bahwa apa yang akan dinikmati orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus adalah kebinasaan. Ayatnya yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Itulah sebabnya dengan keras Paulus menantang orang-orang di Filipi untuk mau berjalan sesuai dengan jalan-jalan Kristus. Sebab bagi Paulus, mereka akan memperoleh apa yang akan mereka nikmati sebagai orang-orang yang hidup karena keinginan dunia. Kemudian bagian yang kedua, Bapak Ibu, ayat 20-21 dan pasal 4 ayat 1. Dalam bagian ini Paulus menjelaskan soal kewarganegaraan orang Kristen yang tidak hanya sebagai warga dunia, tetapi mereka telah menjadi orang asing dan pendatang di bumi. Tetapi sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus dengan kasih karunia yang luar biasa, maka sekarang ketika mereka ada di tengah-tengah dunia, tetapi mereka juga telah menjadi bagian dan identitas mereka sebagai warga negara surgawi. Bandingkan Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Sebab nama mereka akan ditulis di surga. Kehidupan mereka dan prinsip-prinsip hidup mereka akan menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang adalah orang-orang surgawi. Yesus menantang para murid, apabila kamu tinggal di dalam aku, akan tinggal di dalam kamu. Dan ketika aku di mana ada, maka kamu ada di tempat itu. Berarti ketika Yesus di surga, berarti kita juga di surga. Selalu dalam sebuah baptisan, selalu kita bilang begini, anak-anak ini telah menjadi keluarga Allah dan mereka telah menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Berarti pembaptisan itu menjamin bahwa kita telah menjadi milik dan bagian dari Allah. Itulah sebabnya Paulus meminta kepada orang-orang di Filipi untuk tetap ada dan berjalan sebagai orang-orang yang setia kepada Kristus, sebab mereka telah memiliki hak waris daripada kerajaan surga. Nama mereka telah tersedia atau tercatat dalam kerajaan surga, dan mereka akan menikmati kehidupan bersama-sama dengan Kristus di surga. Itulah sebabnya di tengah-tengah hidup ini, Bapak Ibu, ketika kita ada dan kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus percaya dan yakin bahwa menjadi kewarganegaraan itu penting, menjadi status yang penting di tengah-tengah perjalanan hidup itu penting. Beberapa waktu yang lalu, 3 minggu yang lalu, kami hendak melaksanakan pendataan ulang warga jemaat. Sebab ada beberapa nama surat keterangan kita telah dikeluarkan untuk pindah daripada jemaat Efata Pemalanuk ke jemaat yang lain. Dan kita juga mendapatkan warga jemaat yang baru yang walaupun
sebuah kehadiran di tengah-tengah jemaat, ternyata kita adalah warga jemaat yang baru, maka diminta untuk ada pendatang pulang sebagai bagian daripada identitas kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya ketika kita ada dan kita hidup di tengah-tengah dunia, kita dituntut oleh Paulus untuk tetap ada dan berjalan sebagai orang-orang yang telah menjadikan dirinya sebagai warga kerajaan Allah. Kita ada dan telah menjadi bagian dari identitas kita sebagai orang Kristen. Yesus bilang, siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apabila kamu mengikut aku, maka aku akan membenarkan kamu di hadapan Kristus. Di hadapan Allah, berarti Yesus akan membela kita mati-matian. Walaupun dosa dan seberapa besarnya hidup kita yang kita buat di dunia, tapi Yesus bilang, Dia akan bela kita di hadapan Allah supaya kita menjadi warga kerajaan surga. Menjadi warga kerajaan surga berarti kita menentukan sesuatu yang harus kita lakukan. Orang-orang pintar selalu bilang, nama baik itu lebih penting dari segala-galanya. Bahkan Penamsal dia bilang, nama baik lebih berharga dari harta kekayaan. Identitas kita akan menunjukkan harga diri kita ketika kita ada dan menentukan hidup di tengah-tengah dunia. Waktu saya datang dan menjadi bagian dari jemaat Efata pada umum, SK yang diberikan pendeta pulang ke rumah sendiri. Jadi pulang terus bikin bagus rumah itu. Saya tanya, rumah Efata itu dia rusak kan? Apakah rumah Efata itu dia ada hancur? Atau bagaimana? Jadi disuruh saya dengan catatan seperti itu. Pendeta tadi baru tahu kan? Tapi saya datang biasa-biasa saja. Tapi sempat saya bilang begini, kalau rumah Efata dia rusak, mari kita perbaiki. Tapi kalau rumah Efata dia bagus tapi belum dan dia rusak, mari kita bikin tambah bagus supaya orang lain tambah ini. Karena kita rumah bagus kalau belum akan terbaik. Itu yang menjadi tantangan hidup ketika harus menunjukkan jati diri di tengah-tengah hidup. Paulus mau supaya orang-orang di Filipi menunjukkan jati diri mereka sebagai anak-anak Kristus yang telah menjadi bagian dari kerajaan surga, yang harus dinampakkan di tengah-tengah dunia ini ketika dia ada dan dia hidup. Karena dia harus menunjukkan identitasnya sesungguhnya di tengah-tengah hidup mereka. Dan sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, kita juga harus menunjukkan identitas kita. Identitas kita yang harus kita tunjukkan adalah melakukan segala sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah hidup. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk buat hal yang besar supaya orang bilang, memang Efata dong kartosa, dong hebat. Ada. Tuhan sudah bilang begini, mari kita bikin yang kecil-kecil saja, supaya dari kecil-kecil itu akan menjadi yang besar, dan pada akhirnya semua orang akan mengakui bahwa ternyata identitas kita itu luar biasa. Tuhan mau supaya kita menunjukkan apa yang harus kita buat sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Yesus menantang para murid, dia bilang begini, kamu akan disebut muridku apabila kamu saling mengasihi. Berarti tanpa sadar kita melakukan sesuatu, orang akan bilang, memang mereka itu adalah anak-anak Kristus. Itulah jati diri yang harus kita tunjukkan, bukan ketika kita datang dan berkata kepada semua orang bahwa kita adalah murid Kristus, padahal tindakan dan perbuatan kita tidak melakukan apa yang Kristus mau. Tetapi dapat kita buat segala sesuatu supaya ketika orang lain melihat, orang sendiri akan berkata bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Itulah jati diri yang sesungguhnya yang harus kita tunjukkan, bahwa ternyata kita adalah anak-anak Allah. Semua orang rindu menjadi anak Allah. Semua orang rindu untuk menjadi warga negara Allah. Tidak ada orang yang masuk surga. Sebab kalau ditanya siapa yang masuk surga, pasti kita semua katakan. Siapa yang masuk neraka, mungkin orang gila saja yang bisa katakan. Karena kita mau menjadi warga negara surga. Itulah sebabnya Paulus menekankan orang-orang di Filipi, jadilah teladan di tengah-tengah dunia dengan menunjukkan dan melakukan segala sesuatu yang harus
buatlah sebagaimana aku lakukan. Sebab kita akan ada dan bisa menikmati segala sesuatu yang bisa kita nikmati kalau kita hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu, kita ada di tengah-tengah dunia, menjadi dan menunjukkan identitas diri itu sebagai anak Kristus itu susah, sangat susah. Sebab kita akan berhadapan dengan berbagai macam dunia. Petrus dia bilang begini, jangan kamu heran kalau dunia membenci kamu. Sebab ketika kita melakukan kebaikan, itu bukan dunia senang terhadap kita, tapi dunia membenci kita. Itulah sebabnya saya tadi katakan, menjadikan diri sebagai pengikut dan Kristus yang sesungguhnya di dunia ini untuk menunjukkan jati diri itu tidak segampang yang kita pikirkan. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita berkompromi dengan dunia, maka dunia itu akan menjadi bagian daripada kita. Dunia boleh memainkan peran dengan segala macam hal yang ada, tapi kompromi kita hanya dengan Allah, maka Allah akan tetap menuntun kita. Ketika Yesus terangkat ke surga, dia bilang untuk para murid, berarti jadikan semua bangsa, murid dan lain sebagainya, berarti menunjukkan jati diri Kristus di tengah-tengah dunia. Untung saja dia bilang begini, tapi kamu jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu saja yang kadang-kadang membuat kita tidak mampu melakukan segala sesuatu yang baik. Karena tantangan datang, sedikit godaan datang, kita lupa akan tanggung jawab kita. Kalau kita lari kepada tempat yang lain, kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, sehingga iman kita leku dan kita mulai menyerahkan diri kepada hal-hal yang lain. Sebab Paulus dia tahu sekali apa keinginan dunia. Dia nasihat kepada orang-orang di Filipi, ingat, dunia itu luar biasa. Ketika kita masuk ke dalam dunia, membawa kenikmatan yang luar biasa yang membuat tidak ada keinginan lagi untuk keluar dari dunia itu. Tetapi Paulus menekankan orang-orang Filipi untuk terus menjadi teladan. Jangan menjadi seteru salib Kristus, sehingga mulut bicara Kristus, tapi hati bicara yang lain. Memang lidah tak tertulang, tak terbatas kata-kata, tapi lain di bibir, lain di hati. Itu yang paling bahaya. Mulut berteriak Tuhan, tapi hati berteriak yang lain. Itu yang bahaya besar di tengah-tengah hidup. Sehingga Paulus dalam nasihatnya bilang untuk orang-orang di Filipi, kita memiliki identitas harga diri sebagai anak-anak yang hadir anak Kristus, yang bisa menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini karena identitas Kristus. Identitas kita sebagai anak-anak Kristus yang telah diselamatkan olehnya. Itulah sebabnya kita harus menunjukkan sebuah jati diri yang luar biasa. Sebagai bagian dari gereja Kristen Injili Tanah Papua, kita juga memiliki identitas dan kekhasan di tengah-tengah pelayanan kita. Identitas kita ini menunjukkan sebuah hal yang luar biasa. Jarang kita ketemu hal-hal yang luar biasa kira-kira. Tapi waktu kami sembahyang atau pimpin tempat-tempat yang tempat tugas yang lalu, nyata sekali identitas. Ada yang bilang kami malas sembahyang di DKI karena dia begini-begini. Padahal kita punya identitas. Satu kali waktu melawan sampai sudah terlalu terus, saya bilang begini, besok waktu penerimaan sekolah itu harus terima orang GKI saja, karena itu sekolahnya sekolah YPK, ini GKI. Tidak boleh terima orang yang lain di luar GKI. Memang tidak bisa pendeta. Pendidikan nasional itu menerima semua orang, tapi siapa suruh mulut mau lancang, tidak terima orang GKI saja. Kalau mau bikin gereja dibangun sekolah sendiri supaya bisa sekolah, karena bilang GKI ada Roh Kudus. Lalu saya bilang begini, kamu yang tidak ada Roh Kudus, kamu punya Roh Kudus itu mulut cerewet, tapi kami punya Roh Kudus itu tenang tapi pasti. Karena ketika Roh Kudus bekerja, gereja berpikir untuk menciptakan dan melakukan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dari warga jemaatnya. Kalau gereja tidak berpikir kita mau pintar, kita tidak pernah bangun sekolah, tapi itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi gereja
tantangan yang saya hadapi di waktu yang lalu. Itulah sebabnya kita harus memiliki status identitas dan kekasan kita masing-masing. Orang bilang, kalau kita kenal Pace Max Kombo, kita cuma tahu dia kenal-kenal, tapi kalau satu kali dia marah itu sebuah orang yang tahu itu identitasnya. Kalau kita kenal Pendeta Untayana, dia punya senyum itu khas. Contoh saja, bukan saya mengatakan satu diri, tapi saya mau bilang bahwa Pendeta Untayana punya senyum itu khas. Berarti itu identitas saya. Dan ketika kita menjadi anak-anak yang adil dan hidup di tengah-tengah dunia ini karena Kristus telah menyelamatkan kita dan menjadikan dirinya sebagai sosok untuk mengantar kita ke dalam surga dan menjadi warga negara surga. Ya, tunjukkanlah jati diri kita. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Yesaya kepada orang-orang Israel. Tuhan akan menampi kamu seperti beras yang bagus diambil, yang terlalu dia buang. Ini kesempatan untuk kita menunjukkan identitas dan jati diri kita di tengah-tengah dunia. Supaya ketika kita saatnya menghadap Tuhan, Yesus berdiri dan mungkin dari jauh Yesus panggilkan, "Teko sudah, rumah ini saya sudah menyimpang capek dari kau datang masuk supaya kau nikmati." Tapi kalau ketika kita datang bahwa Tuhan Yesus buang muka kepada kita itu yang bahaya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, mari kita pulang dan kita menunjukkan identitas kewarganegaraan kita bahwa kita datang dari surga. Sebagaimana Yakobus bilang begini, janganlah kita memikirkan hal-hal yang ada di bawah, tapi memikirkan hal-hal yang ada di atas. Karena kita datang dari atas. Kita dilahirkan dan hadir di tengah-tengah dunia ini karena dari atas yang membuat kita ada dan hidup di tengah-tengah dunia. Itulah sebabnya, mari saya mengajak kita semua melalui firman Tuhan ini. Mari kita tunjukkan jati diri kita sebagai seorang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah dibuat oleh Kristus menjadi warga negara surga. Supaya identitas kita, jati diri kita, segala sesuatu yang kita lakukan menunjukkan diri kita sebagai warga kerajaan surga yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita, semoga firman ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, saya mengundang solo pro kantor untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya, kemudian dilanjutkan dengan solo pemuda Raya 4 untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian.
sebangun kawan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti wajah hari-hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kita betapa dalam kasihmu. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Dan ku tahu betapa dalam Terima kasih atas pujiannya. Semoga diberkati Tuhan, dan saya jemput semua bangkit berdiri untuk kita mengakui iman kita bersama-sama di hadapan Allah. Sesudah itu kita menyanyi nyanyian rohani nomor 188 ayat ini yang ketiga. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala semak dan segala tempat, mari kita mengakui iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikatakan Roh Kudus, yang menderita juga pemerintahan Yesus Kristus, disakitkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah pada hari yang ketiga, bangkit pada hari yang pertama, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hati, dan hidup yang kekal. Kita tetap berbagi badan satu Allah. Syukur-syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, karena kasih anugerah dan cinta-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang dan kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena ternyata Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberi kehidupan itu kepada kami dengan membangunkan kami di pagi hari yang penuh dengan sukacita. Bahkan Engkau menuntun kami, mengantar kami masuk ke dalam hadirat untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kami ada dan kami boleh hadir di tempat ini,
dan kami boleh bersyukur atas segala kebaikan kasih sayang-Mu ya Allah. Ternyata Tuhan, Engkau telah membuat kami ada dengan kebanggaan kami kepada-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami memuliakan nama Tuhan, kami datang dan hendak menyampaikan berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup kami yang kami naikkan kepada Tuhan di hati. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami sebagai bapak-bapak rumah tangga yang mencari nafkah untuk menghidupkan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan beri kekuatan hikmat kepada kami, supaya kami benar-benar dikuatkan, dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu yang harus kami kerjakan sebagai seorang bapa, seorang imam, dan seorang yang bekerja mencari nafkah demi menghidupkan rumah tangga kami. Berkati istri-istri kami Tuhan, mereka adalah penolong kami, mereka juga sebagai tiang Noah dalam rumah tangga kami. Tuhan senantiasa memberkati mereka, tuntun sertai mereka supaya mereka juga dikuatkan oleh karena kasih, dan mereka akan membantu kami sebagai bapak-bapak rumah tangga dalam mencari nafkah dan menghidupkan rumah tangga kami setiap hari. Berkati anak-anak kami dalam rumah tangga kami. Tuhan telah menghadirkan mereka menjadi bagian dari kehidupan kami, dan kami harus bertanggung jawab untuk merawat mereka, menyekolahkan mereka, membuat mereka untuk ada dan bisa menikmati kehidupan di masa depan. Kami datang dan kami minta daripada-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati terus mereka dalam seluruh hidup mereka. Buatlah mereka supaya mereka tetap ada dan menjadi hidup di dalam kasih karunia Allah, supaya anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang luar biasa di tengah-tengah hidup. Orang-orang muda Tuhan berkati mereka. Buatlah masa muda mereka menjadi masa muda yang penuh dengan sukacita karena Kristus. Buatlah mereka menjadikan hidup mereka sebagai orang-orang yang senantiasa menunjukkan jati diri mereka sebagai tulang punggung gereja, supaya mereka melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, karena Tuhan juga ada dan berperkara di tengah-tengah hidup mereka. Apalagi anak-anak muda kami Tuhan, sementara mempersiapkan diri untuk mengikuti tes pahlawan pemuda mahasiswa, Tuhan senantiasa memberkati mereka, supaya mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, dan mereka akan memperoleh apa yang bisa mereka peroleh sebagai sebuah hal yang disyukuri di tengah-tengah pergumulan dan perjalanan hidup mereka. Berkati jalan dan budaya yang biar baju bersih. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Jadilah sahabat dan sobat yang setia di tengah-tengah hidup mereka, supaya ketika mereka ada dan mereka menikmati kehidupan ini, mereka menikmati itu dengan selalu bersyukur karena Tuhan menjaga, menyertai, dan menjadi penolong di tengah-tengah hidup mereka. Seluruh pekerjaan-pekerjaan kami, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, guru-guru kasar, petani nelayan, tukang ojek, sopir taksi, Tuhan senantiasa memberkati kami. Bahkan TNI Polri, Tuhan senantiasa memberkati kami semua dalam pekerjaan-pekerjaan ini. Biarlah Tuhan berhikmat bagi kami supaya kami dapat mengikuti pekerjaan-pekerjaan itu dengan penuh sukacita. Sehingga dari pekerjaan-pekerjaan itu kami akan memperoleh berkat daripada-Nya. Segala usaha-usaha kami, baik itu usaha jualan pinang, kue di pinggir jalan, bahkan sampai usaha kios dan usaha-usaha yang lain sampai pada tingkat CE dan PT, Tuhan senantiasa memberkati semua. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dan menyatakan kuasa dalam segala usaha yang kami buat, sampai Tuhan kami boleh bersyukur karena Tuhan ternyata memberkati dan mencurahkan berkat yang luar biasa dari usaha-usaha kami, sehingga dari usaha-usaha kami bisa menikmati kehidupan ini dan bersyukur karena Tuhan senantiasa ada dan menyertai dan memberkati kami sepanjang hidup kami ada dan kami hidup. Segala pergumulan-pergumulan rumah tangga kami bawa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, dijawab segala pergumulan kami sesuai kehendak. Berkatilah kami ya Tuhan, dan buatlah kami senantiasa ada dalam sukacita. Berkati persekutuan jemaat ini dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan ke depan. Tuhan senantiasa turut campur tangan dalam seluruh proses tanggung jawab yang kami kerjakan di tengah-tengah jemaat. Tuhan pakai
supaya kami dapat melakukan semua itu dengan penuh sukacita, karena Tuhan untuk bekerja bersama-sama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan dalam pelayanan kami. Berkati kami sebagai orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk bekerja dalam rumah ini, baik itu sebagai para pendeta yang ada di tengah-tengah pelayanan jemaat, maupun sebagai penatuas yang masih pengurus-pengurus intra PKBP PAM dan PAM, bahkan ketua-ketua KSP. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Kami dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa di tengah-tengah jemaat. Kami juga akan dikuatkan oleh Tuhan untuk Tuhan memampukan kami dan melakukan yang terbaik di tengah-tengah pelayanan kami. Berkati seluruh proses pelayanan di hari ini, kami boleh ada dan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, baik itu sebagai pelayan yang menyampaikan firman, sebagai majelis jemaat yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan dengan tanggung jawab mereka, baik itu sebagai prokantor, sebagai pemain lonceng, pengguna pengoperasian fokus, bahkan yang melayani di rumah-rumah jemaat, bahkan rumah sakit. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Dan biar apa yang kami lakukan di hari ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Terutama mereka yang boleh menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan, baik itu solo, vokal guru, bahkan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan kepada mereka. Tuhan buatlah mereka ada dalam sukacita selalu, supaya mereka percaya bahwa mereka boleh menyatakan syukur mereka kepada Tuhan lewat puji-pujian yang dinyanyikan kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau beri bagi kami. Kami boleh menikmati segala hal yang menjadi bagian dari hidup dan pelayanan kami. Tuhan, melalui pemerintah Kota Sorong, kami akan ada dan mendapatkan berkat di tengah-tengah pekerjaan pelayanan, di mana akan melangsungkan pelaksanaan pembangunan pastori jemaat yang baru. Tuhan senantiasa memberkati kontraktor yang telah kami percaya untuk melaksanakan seluruh proses pembangunan. Tuhan beri hikmat dan kekuatan selalu, supaya dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab pembangunan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan puji-puji yang dinaikkan kepada Tuhan. Panitia kecil yang tidak secara langsung telah dibentuk oleh majelis jemaat untuk melaksanakan pendampingan dan pengawasan terhadap pembangunan, Tuhan juga memberkati supaya mereka akan melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Tetapi juga kami mendoakan seluruh proses pembangunan yang sementara terjadi di tengah persekutuan jemaat ini, di Rayon 4, di Rayon 3, dan juga semua tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam proses pembangunan. Tuhan juga turut campur tangan dalam semua hal yang hendak dikerjakan dan dilakukan, dan biarlah segala sesuatu dapat terlaksana oleh karena Tuhan, agar turut bekerja dan membuat segala sesuatu menjadi luar biasa. Bapa di sorga, kami datang dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati pemerintah dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah Indonesia, di kota Sorong dan juga semua kabupaten yang ada di Sorong Raya, bahkan di provinsi Papua Barat. Tuhan senantiasa memberkati pemerintah. Berkati dan beri hikmat bagi mereka, baik itu eksekutif maupun legislatif. Tuhan beri hikmat selalu bagi mereka supaya mereka dapat melakukan yang terbaik untuk pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah dunia. Berkat gereja dari masa ke masa dalam seluruh proses pelayanan, Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah hamba-hamba dan dapat melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Berkati gereja Kristen di Tanah Papua, Klasi Sorong, dan seluruh jemaat-jemaat yang ada di Klasi Sorong. Tuhan berkati kami semua. Kami akan ada dalam persiapan kami untuk sidang-sidang jemaat. Tuhan juga memberkati supaya segala sesuatu dapat berjalan dan terlaksana sesuai dengan kehendak. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan warga jemaat yang tidak mengambil bagian bersama-sama dengan kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan mau kuatkan, yang acuh-acuh Tuhan sadarkanlah mereka. Biarlah di waktu-waktu yang lain mereka bisa datang berkumpul bersama-sama dengan kami, memuliakan nama Tuhan. Yang boleh karena pekerjaan tugas pendidikan mereka jauh daripada kami, Tuhan juga pimpin sertai dan memberkati mereka, lindungi mereka, dan biarlah di waktu-waktu tertentu Tuhan menghadirkan mereka bersama-sama dengan kami dalam sukacita kami di hari-hari hidup kami. Ini kami Tuhan doa dan persiapan kami.
Sembahyang yang boleh kami naikkan kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami minta Tuhan dengarlah doa kami, jawab seturut kasih setiamu Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri pada kita menyanyi bersama nyanyian rohani nomor 173, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ayat ketiga saya jemput semua bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Keluar dari kau dan rumah Bapakmu, serahkan dirimu kepada rahmat dan seterusnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadat kita akan selesai dan kita akan kembali ke dalam kehidupan kerja rumah tangga kita masing-masing. Firman Tuhan mengajarkan kita, jadilah kewarganegaraan surgawi yang benar-benar menunjukkan sikap dan perilaku Kristus di tengah-tengah dunia, supaya kita terus akan menunjukkan jati diri dan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Atas dasar itulah pulang dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Inilah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat Efata, mohon kami mengucapkan selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua di tengah-tengah pekerjaan kehidupan kita hari lepas.
apa? Lu mau ibu bikin apa? Ini kan tuh. Dia buang air. Bikin dia lepas sih mah Terima kasih Tuhan adalah ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan karena kasih dan cinta Tuhan. Pada dari awal, pertengahan hingga berakhir, semua berjalan dengan sempurna dan benar. Bapa dalam kerajaan surga, kami selaku hamba-hamba mengucap syukur karena Tuhan telah memakai kami dengan kuasa Roh yang kudus, baik yang tugas di luar bahkan yang ada dalam rumah-Mu yang kudus. Kami tak dapat mampu membalaskan semuanya Tuhan, hanya lewat doa dan syukur yang kami pulangkan di saat siang hari. Kami hendak mau berdoa bagi hamba-Mu yang telah menjabarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan yang Kau memakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan yang akan datang, baik juga dalam tugas tanggung jawab dan keluarga, dalam kehidupan hamba-Mu di hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, satu dan lainnya kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sertai dan tuntunlah kami dalam perjalanan kami, karena dalam kehidupan kami akan persiapkan diri kami untuk menjalani pelayanan dan tugas kami di minggu berjalan ini ya Bapa. Pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan damai sejahtera bersama Tuhan senantiasa Tuhan Engkau memberkati. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur yang kami naikkan kepada Tuhan di siang hari. Hanya kepada Mula kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.